Halo, kenalin nama aku Ilona Melva Septiana, aku dari kelas TPB angkatan 2023. Di video ini aku akan sedikit sharing tentang bagaimana cara menerapkan sistem belajar yang efektif bagi kita mahasiswa di era sekarang. A few moments later. Oke, first of all, kita harus menjauhi segala macam distraksi yang bisa mengganggu proses pembelajaran kita. Di era sekarang yang pasti handphone atau smartphone akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi kita harus menjauhkan ponsel saat kita belajar. Yang kedua, kita harus menerapkan metode mencatat. Dari pengalaman pribadi aku adalah orang yang sangat lupa. Tetapi setiap dosen memberikan materi, aku akan mencatat materi-materi tersebut. Hal ini dapat membantu kita saat lupa akan materi yang dijelaskan dosen. Tapi di kemudian hari kita bisa mengulasnya kembali dengan catatan yang kita catat kemarin. Itu penting ya guys. Yang ketiga, ini mungkin agak lucu dan jarang diterapkan oleh mahasiswa sekarang. Yang ketiga adalah kita harus menjadi orang yang kepo ataupun penasaran. Karena jadi orang yang diem-diem aja itu gak ada gunanya guys. Daripada kita jadi orang yang diam, mending kita jadi orang yang kepo dan penasaran. Tidak hanya digunakan untuk stalking teman-teman di sosial media, tapi kita terapkan juga di perkuliahan kita. Kita cari tahu materi, kita cari tahu hal yang mungkin kurang paham, kita cari tahu di internet, kita ulas kembali. Jadi itu lebih bermanfaat daripada kita hanya buang-buang waktu untuk stalking teman. Jadi orang yang kepo itu nggak salah, tapi kita harus jadi orang yang kepo in a good way. Yang keempat, hal ini adalah hal yang paling gampang, tapi banyak mahasiswa yang meremehkan atau menyepelekannya, yaitu banyak bertanya. Mungkin di beberapa mahasiswa kesulitan menerapkan cara ini karena keterbatasan. Bisa jadi malu, bisa jadi malas. Padahal banyak bertanya, menurut pengalamanku pribadi, banyak bertanya itu bisa membantu kita mengingat-ingat materi yang dijelaskan dosen saat kita bertanya. Karena pasti saat kita bertanya, pertanyaan itu akan selalu melekat di otak kita. Itu yang terjadi pada saya, pengalaman dari saya. Last but not least, nomor 5, yaitu kita harus membagikan ilmu yang kita punya. Karena membagikan ilmu yang kita punya itu dia akan mengurangi apapun guys. Justru itu akan berdampak besar bagi kita. Misal, aku sudah paham dengan materi A tapi belum paham dengan materi B. Dan aku punya teman yang tidak paham dengan materi A tapi paham dengan materi B. Nah, dengan kita membagikan ilmu yang kita punya, justru kita akan mendapatkan ilmu yang mungkin kita belum dapat atau belum paham. Jadi sharing gitu kan. Jadi membagikan ilmu yang kita punya itu tidak mengurangi apapun, justru akan menambah dampak positif bagi kita. Terima kasih, semoga tips-tips tadi membantu kita mahasiswa di era sekarang bisa belajar lebih efektif lagi